kami mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis dari kelas 7 MB1. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Sebelum kami akan menjelaskan tentang materi tersebut, sebelumnya perkenalkan nama saya Vinolia Andris dan rekan-rekan saya ada Rina Minarti dan Stefani Monto. Sudah bukan rahasia lagi apabila pada suatu investasi laju pengembalian atau rate of return merupakan hal yang penting. Idealnya, sebuah proyek investasi dapat dilakukan apabila rate of return-nya lebih besar dibandingkan laju pengembalian ketika kita melakukan investasi di tempat lain. Rate of return sendiri ada dua jenis, yaitu average rate of return atau ARR dan internal rate of return atau IRR. Salah satu laju pengembalian yang kerap dijadikan patokan adalah internal rate of return. Dan apa sebenarnya IRR dan bagaimana cara penghitungannya? Pertama, kita harus memahami apa itu internal rate of return. Secara sederhana, internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Singkatnya, apabila perhitungan internal rate of return menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, jangan ragu untuk melakukan investasi. Begitu pula sebaliknya, jika hasil penghitungan IRR kurang dari biaya modal, sebaiknya hindari investasi tersebut. Sebagaimana halnya metode perhitungan investasi lainnya, IRR memiliki kelebihan dan kekurangan di antaranya yang akan dijelaskan oleh teman saya Rina Minarti. Kelebihan IRR. 1. Dengan menggunakan metode perhitungan IRR, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. 2. Metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. 3. Metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta risiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. IRR juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Kedua, keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Dan yang ketiga, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki capital berupa rasio. Fungsi internal rate of return. Fungsi utama perhitungan IRR adalah untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu, IRR memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama, perhitungan IRR berfungsi sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Yang kedua, perhitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, perhitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Tidak hanya itu, manfaat lain menghitung internal rate of return adalah untuk mengetahui laju pengembalian investasi sehingga kegiatan operasional dalam bentuk apapun bisa dievaluasi tingkatan pada laju pengembalian secara akurat. Bagaimana cara menghitung perhitungan internal rate of return? Pada perhitungan IRR akan diperoleh net present value atau NPV sama dengan 0. Untuk bisa memperoleh hasil akhir IRR, kita harus mencari discount rate yang menghasilkan NPV positif. Inilah mengapa dibutuhkan rumus perhitungan, yaitu IRR sama dengan I1 tambah NPV1 kurang NPV2 I2 kurang I1. Keterangan IRR adalah internal rate of return, I1 sama dengan tingkat diskon yang menghasilkan NPV positif, I2 sama dengan
tingkat diskon yang menghasilkan NPV negatif. NPV 1 adalah net present value positif dan NPV 2 adalah net present value negatif. Contoh soal. Misalnya, sebuah pabrik mengusulkan nilai investasi sebesar 130 juta. Arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya sekitar 21 juta selama 6 tahun. Asumsi rate of return-nya sendiri sekitar 13%. Saat melakukan perhitungan diskonto, NPV yang dihasilkan adalah 6.649.000 dengan diskonto sekitar 12% dan 659.000 dengan diskonto sekitar 10%. Selisih bunga diskonto berarti sekitar 2% atau sekitar 7.308.000. Jika rumus di atas diaplikasikan, maka nilai internal rate of return adalah IRR sama dengan 10% ditambah 659.000 dibahagi 7.308.000 dikali 2%. IRR sama dengan 10,18%, itu hasilnya. Karena asumsi rate of return-nya sekitar 13%, berarti angka 10,18% termasuk lebih kecil. Berdasarkan prinsip dasar IRR, sebaiknya investasi ini kita tolak. Nah, itulah pembahasan tentang pengertian internal rate of return, fungsi dan rumusnya. Meskipun rumit, perhitungan semacam ini jelas dibutuhkan, terutama ketika kita ingin mengeluarkan modal investasi yang luar. Karena selain keuntungan, kita juga dapat menjadikan IRR sebagai patokan untuk meminimalisasi risiko. Jadi, sebanyak apapun modal yang dikeluarkan, IRR dapat memprediksi apakah sebuah investasi layak untuk dilanjutkan atau tidak. Mengingat saat ini investasi merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memiliki masa depan yang nyaman dan bebas dari rasa khawatir akan kondisi keuangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Bye-bye.